Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Asuransi Syariah. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertema konsep akad baru dalam operasional asuransi syariah, yang akan dipaparkan oleh Ulfiah Sekar Prasetyani, Sasti Risna Dewi, Anggi Filsia Arum, Dianustu Salsabila, dan Vinalulu Hasna Saroya. Yang akan kami paparkan di sini yang pertama yaitu mengenai pengertian akad baru. Akad baru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak ada unsur mencari retun ataupun suatu motif. Pengertian akad baru yang kedua yaitu adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for-profit transaction atau transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad baru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Akad baru sendiri terbagi menjadi qard, rahan, hiwalah, kafalah, wadiah, hibah, wakaf, sedekah, dan hadiah. Yang kedua akan kami paparkan yaitu mengenai macam-macam akad baru. Yang pertama yaitu al-qard. Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Qard adalah meminjamkan harta atau uang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Secara syariah, peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya dan pemberi pinjaman dilarang untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun. Meskipun demikian, syariah tidak melarang peminjam untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keikhlasannya serta tidak terpaksa. Yang kedua yaitu rahan. Arahan adalah menahan salah satu harta pemilik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Rahan adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, rahan adalah akad menggadaikan barang dari satu pihaknya kepada pihak lain dengan hutang sebagai gantinya. Selanjutnya al-hawalah. Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Hiwalah ini akad pemindahan hutang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam praktek perbankan syariah, hiwalah ini lazimnya membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara pemindahan piutang dengan yang berutang. Selanjutnya wakalah. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Pihak pertama mewakili suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Wakalah dalam akad baru dalam perbankan syariah berbentuk jasa pelayanan, di mana bank syariah memberikan jasa wakalah sebagai wakil dari nasabah, sebagai pemberi kuasa untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasanya tersebut. Selanjutnya wadiah. Wadiah ini lebih dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Ini merupakan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendakinya. Dalam perbankan, wadiah yathamana yang diterapkan pada
produk rekening giro atau tabungan. Dalam wadiayat amanah, prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadiayat amanah, pihak yang dititipi, yang mana ini pihak bank, bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang keenam yaitu kafalah. Kafalah di sini dapat diartikan sebagai bank garansi. Bank garansi dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan yaitu seperti bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rohan. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Prinsip pada bank dapat mendapatkan penggantian biaya atas jasa yang diberikan. Yang ketujuh ada hibah. Penggantian hibah adalah pemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti. Hibah tidak sah kecuali dengan adanya ijab dari orang yang memberikan, tetapi untuk sahnya hibah di sini menurut Imam Qudawah dari Umar bahwasanya sahnya hibah itu tidak disyaratkan pernyataan kabul dari si penerima hadiah. Dalam prakteknya di lembaga keuangan syariah, hibah sering digunakan dalam salah satu mekanisme operasional asuransi syariah, sedangkan wakaf dan sedekah sering digunakan pada produk BMT atau rumah zakat dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada wakaf. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal abadi secara fisik zatnya serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat. Contoh wakaf seperti mewakafkan sejumlah sebidang tanah untuk dijadikan lahan makam penduduk setempat, atau wakaf bangunan untuk dapat dijadikan sebagai masjid, dan juga harta wakaf di sini dapat dioperasionalkan sebagai pembangunan ekonomi untuk umat Islam. Macam-macam akad tabaru yang terakhir yaitu sodakoh. Sodakoh mempunyai pengertian yaitu suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu. Nah, selanjutnya yaitu konsep akad tabaru dalam operasional asuransi syariah. Pengelolaan dana asuransi merupakan cara kerja suatu perusahaan dalam mengelola dan mengurusi dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya kepada lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan. Dengan kata lain, dana tabaru ini bertujuan untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, setiap periode pengelolaan dana tabaru ini muncul dua kemungkinan. Yang pertama adalah surplus underwriting dan yang kedua adalah defisit underwriting. Apa sih surplus underwriting ini? Yaitu ketika dana yang terkumpul lebih besar daripada total dana klaim dan biaya-biaya lain dalam satu periode. Nah, yang selanjutnya itu adalah defisit underwriting. Ini kebalikan dari surplus underwriting, yaitu total klaim dan biaya-biaya lebih besar dari dana yang terkumpul. Dalam mekanisme pengelolaan dana tabaru ini tidak boleh melibatkan unsur-unsur yang bertentangan atau melanggar Islam. Nah, dana yang terkumpul ini dikelola oleh perusahaan pada instrumen investasi yang halal saja,
seperti pada instrumen saham kelompok Jakarta Islamic Index, obligasi syariah atau sukuk, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akad tabaru dalam operasional asuransi syariah. Pengelolaan dana pada asuransi merupakan cara kerja suatu perusahaan dalam mengelola dan mengurusi dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan. Dengan ini, dana tabaru dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi resiko kerugian yang mampu menimbulkan di masa yang akan datang. Pengelolaan dana tabaru dengan cara yang dilakukan dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan cara menghilangkan usus gharar atau ketidakpastian, maisir, utang piutang, dan atau riba. Dana asuransi syariah diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan persaudaraan yang saling membantu pada waktu yang diperlukan. Hal ini penting dilakukan dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana adalah dalam pengelolaan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Dana yang terkumpul dikelola oleh perusahaan pada instrumen investasi yang halal saja seperti pada instrumen saham kelompok Jakarta Islamic Index, obligasi syariah, dan lainnya. Dana tabaru hanya boleh dilakukan untuk segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah seperti klaim, cadangan dana tabaru, atau reasuransi syariah. Dana ini hanya digunakan untuk peserta yang mendapatkan musibah sehingga disimpan di akun khusus. Dengan adanya rekening tabaru dapat menjawab seputar ketidakjelasan horor. Dari sisi pembayaran klaim, semisal seorang peserta mengikuti asuransi dengan masa pertanggungan 10 tahun dengan manfaat 10 juta. Bila ia ditakdirkan di dunia di tahun keempat dan baru sempat membayar 4 juta, maka ahli waris akan menerima sejumlah 10 juta. Dari ilustrasi di atas, maka akan timbul horor sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk menghapus unsur ketidakjelasan tersebut, yaitu dengan menyediakan dana khusus untuk pembayaran klaim untuk bertujuan tolong-menolong berupa rekening tabaru. Kemudian, dana yang diperoleh dari peserta akan diinvestasikan oleh pengelola dalam instrumen-instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Apabila hasil investasi memperoleh keuntungan, maka setelah dikurangi beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antar peserta pengelola berdasarkan akad bagi yang sudah disepakati. Dari dua sistem disebut di atas menjelaskan bahwa setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah pengelolaannya dari dana tabaru. Dalam hal ini, perusahaan sebagai pengelola harus membuat laporan periodik atas dana tabaru agar dapat mengetahui apakah dana tabaru tersebut defisit ataukah surplus. Perusahaan asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola dana dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang diperoleh. Terima kasih.